Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inay Nurjana dari kelas Manajemen RA12. NIM saya 61201230454. Di sini saya akan memenuhi tugas pada ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penetapan dan pemberhentian pada dunia kerja. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu penempatan. Penempatan kerja adalah proses menempatkan karyawan pada jabatan atau posisi yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan minatnya, sehingga para karyawan dapat bekerja secara efektif dan produktif. Tujuan utama penempatan kerja yang pertama, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat atau the right man on the right place. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, mengurangi tingkat turnover dan konflik kerja. Ada juga prinsip penempatan kerja. Kita harus sesuai dengan kualifikasinya, lalu sesuai dengan analisis jabatannya, kemudian keadilan dan objektivitas, lalu ada keselamatan pada kerja. Pengertian dan tujuan saya mengambil dari referensi dari Mangkunegara AP 2015, Manajemen Sumber Daya Manusia, Perusahaan Bandung PT Hermaja Rasda Karya. Sedangkan yang prinsip saya mengambil dari referensi Hasibuan Melayu SP 2017, Manajemen Sumber Daya Manusia Bumi Aksara. Ada juga faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan kerja. Yang pertama, kita harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian kerja, lalu ada tes dan wawancara, kemudian ada riwayat pengalaman kerjanya, pendidikan juga perlu dan pelatihan, lalu adanya sikap dan perilaku kerja yang baik. Ternyata ada juga loh dampak penempatan kerja yang tepat. Ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kita ambil dari dampak positifnya dulu. Dampak positifnya itu bisa meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, mengurangi turnover dan absensi, menurunkan biaya pengawasan dan pelatihan, dan meningkatkan prestasi dan karir karyawan. Lalu ada juga dari dampak positif ke dampak negatif. Dampak negatif jika penempatan tidak tepat, yaitu yang pertama, kinerja menurun, lalu karyawan mudah stres dan tidak puas dengan kerjanya, adanya turnover tinggi, lalu menambahkan konflik antar karyawan atau dengan atasan, adanya kerugian bagi perusahaan juga. Jadi kesimpulan penempatan ini salah satu fungsi penting manajemen sumber daya manusia. Penempatan yang tepat akan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan maupun karyawan. Oleh karena itu, proses penempatan harus dilakukan secara objektif, berbasis kompetensi, dan sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemberhentian kerja. Pemberhentian kerja atau pemutusan hubungan kerja yang disebut PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara kerja atau buruh dan perusahaan. Tujuan utama dari pemberhentian kerja adalah untuk menyelesaikan hubungan kerja secara baik dan adil, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Ada juga jenis-jenis pemberhentian kerja. Yang pertama, pemberhentian atas permintaan karyawan atau disebut dengan resignation. Pemberhentian karena karyawan mengundurkan diri secara sukarela, contohnya seperti pindah kerja atau ada problem keluarga dan ingin melanjutkan studi pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, pemberhentian oleh perusahaan atau disebut dengan PHK. Perusahaan menghentikan hubungan kerja karena alasan tertentu, yaitu ada 4 kategori PHK. Yang pertama, PHK karena kinerja yang buruk. Yang kedua, PHK karena pelanggaran disiplin. Yang ketiga, PHK karena inefisien. Yang ketiga, PHK karena efisiensi perusahaan. Yang keempat, ada PHK karena perusahaan tutup atau bangkrut.
Yang ketiga, ada juga pemberhentian karena masa kontrak berakhir. Terjadi ketika kontrak kerja PKWT berakhir sesuai kesepakatan awal. Yang keempat, ada pemberhentian kerja karena pensiun. Karyawan diberhentikan karena telah mencapai usia pensiun sesuai ketentuan perusahaan atau aturan negara. Umurnya sekitar 55-60 tahun. Yang kelima, ada pemberhentian karena meninggal dunia. Secara hukum, hubungan kerja berakhir ketika karyawan meninggal dunia. Di sini saya mendapatkan referensi dari Metis dan Jackson 2016 Human Resource Management Change Learning. Yang kedua dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158, Pernaker Nomor 35 2021 tentang PKWT, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167, Armstrong Missile 2020 Handbook of HRM, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61. Ada juga prosedur pemberhentian kerja. Yang pertama, peringatan dari SP1 sampai SP3, lalu pemanggilan dan klarifikasi, adanya penilaian dan keputusan, lalu pemberitahuan secara tertulis atau mendapatkan surat PHK 14 hari sebelum di PHK, lalu adanya pembayaran hak karyawan yaitu pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pemberhentian hak, dan gaji yang belum dibayar. Lalu yang terakhir ada penutup administrasi HR, yaitu para karyawan di blacklist dari karyawan pada perusahaan itu. Saya mengambil dari referensi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 sampai 160. Ada juga cara mengurangi resiko pemberhentian kerja. Yang pertama, kita harus melakukan pembinaan kinerja secara konsisten, lalu memberikan pelatihan peningkatan kompetensi, menerapkan sistem penilaian yang objektif, membangun komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, dan melakukan redeployment atau mutasi posisi bila memungkinkan. Jadi, kesimpulan pada pemberhentian kerja atau PHK adalah proses formal mengakhiri hubungan kerja yang harus dilakukan secara adil, objektif, dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Prosedur yang tepat mampu mengurangi konflik dan menjaga reputasi perusahaan serta kesejahteraan karyawan. Jadi, apakah penting pada dua faktor ini, pemberhentian kerja dan penempatan kerja? Ya, dua faktor ini sangat penting karena penempatan kerja ini berfungsi sebagai fondasi positif untuk kesuksesan dan pertumbuhan, sedangkan pemberhentian kerja ini berfungsi sebagai proses penutupan dan melindungi perusahaan secara hukum dan etis, sekaligus menjaga budaya dan moral organisasi secara keseluruhan. Keduanya merupakan pilar penting dalam siklus hidup karyawan di sebuah organisasi. Sekian dari materi yang saya sudah jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.